Tema kita kali ini, Rich God, Poor God. Allah kaya, Allah miskin. Sebagian dari kita kalau mendengar kata ini, langsung teringat pada ajaran-ajaran motivator. Kalau persepsi manusia itu salah tentang Allah, itu berbahaya. Sebab persepsi manusia sangat menentukan bagaimana ia akan hidup. Bagaimana ia akan mengarahkan hidupnya. Tergantung dari persepsi yang ada dalam pikirannya tentang Allah, tentang kebenaran, tentang bagaimana harus hidup, tentang apa itu tujuan hidup. Alkitab memperingatkan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah atau kurang mengenal Allah. Manusia bisa biarpun menjadi murid atau umat Tuhan, tapi kalau tidak mengenal Allah dengan benar, dia bisa binasa. Ini Alkitab yang ngomong. Jadi, you are what you believe. Kita seperti apa yang kita percayai. You are what you believe. Teologi seseorang membentuk mindset-nya. Mindset seseorang dibentuk oleh teologi. Oleh apa yang dia mengerti tentang firman Tuhan. Jadi kalau tidak ada alasan kita tidak mengerti. Makanya ada orang yang mencari kemana saja untuk mengenal kebenaran. Akhirnya pasti ditunjukkan oleh Tuhan. Barang siapa yang haus dan lapar akan kebenaran, ia pasti dipuaskan oleh Tuhan. Ada amin ya? Sungguh berbahaya kalau pikiran dan keinginan manusia diarahkan sesuai dengan keinginannya sendiri. Sangat berbahaya kalau diarahkan sesuai keinginan diri sendiri. Bukan pada Alkitab, bukan pada kehendak Allah. Suka-suka sendiri, itu sangat berbahaya. Justru disitulah letak akar masalahnya. Banyak firman disampaikan, dikhotbahkan. Tidak sesuai Alkitab, tidak sesuai kehendak Tuhan. Tapi sesuai dengan kehendak si pembicara. Sesuai dengan yang dibutuhkan si pendengar. Ini kesesatan namanya. Banyak orang tidak merasa itu. Karena selama ini sudah diindoktrinasi oleh sesuatu yang salah. Jadi mindsetnya sudah miring. Ketika mendengar yang miring, dia tetap seolah-olah lurus. Padahal yang dia sedang miring. Inilah yang kita akan pelajari. Ada apa dengan teologi yang satu ini? Kalau mereka itu berpikirnya sederhana, begini loh. Kalau di dunia ini ayah yang kaya, orang tua yang kaya, pasti mendidik anak-anaknya menjadi kaya. Nggak ada orang kaya mendidik anaknya biar jadi pengemis. Nggak ada. Ayah yang kaya pasti mendidik anaknya kaya. Ayahnya konglomerat, mendidik anaknya konglomerat. Berasal dari situ, maka orang-orang itu berkesimpulan. Kalau Allah kita begitu maha kaya, bukan cuma kaya loh. Maha kaya. Pasti dia menjadikan kita kaya juga di bumi. Pikirannya begitu. Seolah-olah benar. Seolah-olah benar. Dan ini ide yang menarik sebenarnya. Siapa sih yang tidak mau kaya? Siapa sih yang tidak mau sukses? Siapa sih yang tidak mau sembuh dari penyakitnya? Siapa sih yang tidak mau mengalami mujizat? Semua orang mau. Siapa sih yang tidak mau hidup gampang? Semua orang mau. Masalahnya bukan mau atau tidak. Masalahnya itu kebenarannya bagaimana? Faktanya bagaimana? Tuhan maunya apa? Bukan maumu, bukan mau kita. Ini bukan tentang kita, ini tentang Tuhan. Jangan ngarang-ngarang. Hari gini masih banyak ngarang-ngarang dan masih laris manis, heran. Makanya topik ini sengaja kita pilih agar banyak yang disadarkan dari kesalahannya. Ajaran yang menekankan bahwa Tuhan itu kaya. Dia pasti membuat kita kaya karena kita panggil dia Bapak, maka kita anak. Anak itu ahli waris katanya, pakai Alkitab lagi ngomongnya.
Waduh, gawat nih. Ya. Berangkat dari kacamata ini, maka lahirlah suatu teologi yang mempunyai banyak nama. Salah satunya Injil sukses. Kalau Bapak Ibu dengar kata Injil sukses, maksudnya itu. Injil sukses atau teologi sukses. Teologi kemakmuran atau prosperity teologi. Apalagi? Teologi anak raja. Weh, jadi Kristen jadi anak raja katanya. Mau jadi enak, jadi anak raja. Teologi ini berbagai macam namanya, tapi intinya sama. Tapi laris manis. Banyak gereja yang besar, teologinya teologi ini. Dan jemaat-jemaatnya termakan oleh teologi ini. Dan mereka kaya-kaya buktinya. Tuh, buktinya kaya, Pak. Wah, kalau ukurannya kaya, orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus bahkan lebih kaya. Ayo, mau adu kaya? Orang terkaya di dunia bukan orang Kristen. Apakah berarti Tuhan Yesus kalah hebat? Bukan soal kekayaan. Ini bagaimana ya orang kok tidak mengerti kebenaran ya? Udah nggak ngerti, nggak mau belajar lagi. Tekanan teologi ini tiga ini. Perhatikan baik-baik. Satu, kekayaan duniawi. Ditekankan itu di gereja. Kekayaan duniawi menjadi ukuran kesuksesan seseorang. Yang kedua soal kesembuhan, kesehatan. Itu ditekankan berulang kali dari dulu sampai sekarang. Nggak pernah pindah ke topik lain. Kayak Alkitab ini cuma itu topiknya. Yang ketiga, tadi apa? Yang pertama, kekayaan. Yang kedua, kesehatan atau kesembuhan. Yang ketiga, kesuksesan dalam segala bidang. Kalau kerja, jadi kepala, bukan ekor, katanya. Kalau di dunia punya rumah di bumi, punya rumah di surga, mau enaknya sendiri dia. Ya orang juga mau punya rumah, tapi bukan begitu Alkitab ngomongnya. Ya kan? Kalau kamu buka toko, pasti laris tokonya. Loh, seolah-olah hidup ini jadi gampang gitu setelah jadi Kristen. Kekristenan dijual begitu murah. Sehingga orang tertarik. Banyak orang tertarik karena memang menarik janji-janjinya. Teologi yang satu ini memang merusak cara berpikir orang percaya. Rusak pikirannya. Nggak bisa ngerti kebenaran. Di antara Bapak Ibu pasti ada yang pernah mengenal teologi ini. Pasti. Sebab ini umum di mana-mana. Kekayaan materi menjadi yang utama yang disampaikan di gereja. Berkat materi. Padahal justru itu yang berbahaya. Materi itu yang berbahaya, malah dipromosikan. Waduh, ini gawat loh. Intinya tiga itu yang ditekankan. Kekayaan, kesembuhan atau kesehatan, dan sukses dalam segala bidang. Enak benar ya. Enak benar. Makanya gerejanya seperti bisnis entertainment. Dibuat menarik. Musiknya profesional. Gedungnya mewah. Lampu warna-warni seperti di diskotik. Saya nggak mengatakan itu salah loh. Bukan loh ya. Saya cuma mengatakan itu salah satu usaha menarik orang. Nggak apa-apa sih. Tidak apa-apa. Tapi yang utama malah tidak dilakukan. Itu kan cuma sampingan. Yang utama kebenaran malah tidak disampaikan. Sesat itu namanya. Kalau gereja mau dibagusin untuk menghormati Tuhan, mempersembahkan yang terbaik, bagus. Tapi yang utama jangan dikurangi. Jangan dikurangi atau tidak disampaikan atau diabaikan. Itu sesat artinya. Seolah-olah di gereja itu begitu tujuannya. Mau foya-foya hidupnya. Mau bergaya jet set begitu. Itu bertentangan dengan Alkitab loh. Ya. Dunia ini rusak menjadi begitu-begitu itu. Gereja bukan membuat orang bertobat, malah memfasilitasi orang agar menyalurkan hawa nafsunya.
dengan pertolongan Tuhan. Seolah-olah rohani, seolah-olah. Ini benar-benar penyesatan sebenarnya. Biasanya kelompok-kelompok ini akan mengadakan suatu acara yang mengumpulkan dana. Udah pasti itu. Karena ujungnya uang sebenarnya. Dia butuh dana. Ayo Pak, bayar per puluhan. Nanti dibalas 30, 60, 100 kali. Bahkan bukan 100 kali. Minta berapa saja. Wih, mantep kan? Allah kita maha kaya, masa cuma 100 kali? Ada yang ngomong begitu? Matre bener kau. Aduh. Bapak Ibu kalau ada yang mendengar ini bukan berarti kita lagi kepahitan atau apa. Bukan, sama sekali bukan. Tolong belajar lagi sebelum mati. Sebelum engkau mati, saya ingatkan. Sebab kita semua bisa mati setiap saat. Stroke jantung bisa mati setiap saat. Harus bertobat. Orang yang tidak sempat bertobat sampai ia mati, ia pasti ke neraka. Sudah pasti. Rugi kita. Rugi. Makanya kalau di gereja diajarkan yang begitu-begitu gitu ya. Gak apa-apa makan aja. Bebas mau makan babi, kambing. Jangan khawatir, Allah kita berkuasa. Ini ajaran rusak ini namanya. Orang itu mestinya tahan hawa nafsumu, makan yang benar. Tubuhmu bait Allah. Mesti begitu ya. Ini malah makan aja, iman bro. Makan kok diimani. Ini makan kok diimani. Iman itu apa artinya? Rusak. Karakter jadi rusak. Kalau teologinya rusak, karakternya rusak. Kalau teologinya benar, mindsetnya, karakternya jadi benar. Gitu loh. Makanya, pilih-pilih ajaran itu yang benar. Ya, kita akan belajar secara teliti hari ini. Mestinya seseorang kalau punya nurani baik, dia waktu masuk gereja disodori begitu, pasti mengernyitkan dahinya. Masa sih Tuhan begini? Tuhan kok kayaknya mengumbar kekayaan gitu. Kok jadi gampang kaya gitu seolah-olah kalau jadi Kristen. Kita lihat saja faktanya. Bapak Ibu, gampang. Menguji kebenaran itu gampang. Lihat saja faktanya. Kalau seorang pengkhotbah mengatakan kita pasti kaya di bumi maupun di surga, lihat saja faktanya. Apakah banyak orang kaya? Orang percaya kaya? Yang kaya dirinya sendiri. Si pengkhotbah itu karena persembahan kan? Ada modus di balik itu. Pokoknya kalau orang tidak menyampaikan kebenaran firman, itu modus. Mau mengumpulkan dana. Saya nggak mengatakan orang tidak boleh memberi loh ya. Orang harus memberi. Tapi bukan pakai modus supaya dikembalikan. Nggak ada itu ayatnya. Nggak ada ayatnya. Duh. Akar masalahnya itu sebenarnya gini loh Bapak Ibu. Orang-orang itu tidak menghormati Alkitab. Tidak menghormati Tuhan. Dia suka-suka aja ngomong gitu. Nggak mau ngecek Alkitab, nggak mau belajar. Malas juga sih. Pemalas. Nanti kalau ditanya, buktinya aku kaya, diberkati. Ngomongnya kekayaan melulu, nggak ada yang lain. Gaya hidupnya super mewah. Di rumahnya mobil mewah banyak sekali. Rumahnya gede, di luar negeri banyak. Bukan berarti nggak boleh loh ya. Tapi gaya itu nggak cocok dengan khotbahnya. Khotbah itu harus kebenaran. Kalau khotbahnya mancing-mancing berkat tok, itu kesesatan namanya. Teologi sukses ini memang teologi yang sesat sebenarnya. Membuat orang dijanjikan kesuksesan duniawi itu sesat itu. Yang dijanjikan bukan itu. Tuhan tidak berjanji bahwa kita akan sukses di dunia ini. Nggak pernah. Tuhan berjanji harta kita sendiri ada di surga. Ada amin nggak ini? Jangan salah mengerti loh. Kalau kita ngomong begitu bukan berarti Tuhan mau kita di dunia ini miskin. Terus nggak bisa apa-apa. Nggak produktif. Terus nggak sukses. Bukan itu juga maksud Tuhan.
Tujuan utamanya apa? Inilah yang kita mesti permasalahkan. Makanya teologi kemakmuran ini teorinya sederhana. Kalau kita pasti kaya. Kalau Allah yang kaya menjadi miskin, supaya kita menjadi kaya. Begitu teorinya. Itu teorinya, aduh, dari mana ya dapatnya ya? Makanya kalau nyanyi seneng bener tuh. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya. Seneng bener lagu itu. Padahal lagu itu belum tentu yang dimaksud diperkaya secara fisik loh. Diperkaya karakternya. Diperkaya buah-buah rohnya. Bisa ke sana larinya. Tapi kalau orang matre ya, waduh kaya raya gue. Gitu, matre memang. Dengar kata berkat, matanya hijau. Duit, urusan duit melulu. Dalam ngasih persembahan pun dalam rangka mancing berkat. Supaya tingkap langit dibukakan. Pakai ayat lagi. Duh, rusak ini rusak ini. Manusia sangat gemar ditawarin yang begini-begini memang. Karena enak didengar. Enak sekali didengar. Ya. Jadi jualan seperti itu sederhana. Kalau engkau percaya, engkau diberkati. Udah simpel, segitu aja. Kalau mau sukses, gampang. Mulailah dengan memberi. Memberi perpuluhan maksudnya. Nanti perpuluhan, buah sulung, dan sebagainya. Mengembalikan milik Tuhan dianggap memancing, dianggap investasi. Ini sesat loh. Kita mengembalikan berapapun, semuanya itu tetap milik Tuhan. Gak berhak kita minta balik sama Tuhan. Katakan amin. Ini satu ini bikin gemes. Ngawurnya gak karu-karuan teologi yang satu ini. Ya. Makanya kalau kita teliti para tokoh-tokohnya, kita gak usah sebut nama deh. Di luar negeri banyak. Di Amerika, di Korea, di Singapura. Itu pasti terjerat oleh masalah finansial akhirnya. Entah itu pajak, entah itu penggelapan uang. Itu pasti itu. Pasti. Dan sebagian jatuh dalam dosa seks. Di hari tuanya loh ini, gak ngomong dulu loh. Sampai hari ini loh. Gak bertobat loh dia. Dia masih jadi hamba Tuhan, masih khotbah. Tapi selingkuh jalan terus. Hebat ya. Teologi ini benar-benar merusak nurani. Manusia jadi matre. Ya. Di hari tuanya banyak juga yang bertobat sih. Persepsi manusia bisa menggiring manusia itu ke surga atau ke neraka. Jangan sembarangan. Marilah kita belajar pengenalan yang benar. Tentu saja kebenaran itu yang menurut Alkitab. Bukan menurut siapa-siapa. Jadi jangan pernah di antara kita yang ngomong begini, tapi dia pendeta besar, Pak. Mau besar, mau kecil, mau tinggi, mau pendek, mau kurus, mau gemuk. Nggak ada pengaruhnya. Kalau dia ngomong kesesatan, tetap sesat. Jemaatnya mau sedikit, mau banyak, kalau salah ya tetap salah. Yang tidak sesuai Alkitab pasti salah. Tidak sesuai kenyataan pasti salah itu. Amin ya. Kita akan lihat apa yang sebenarnya Alkitab katakan. Teologi sukses ini harus dibandingkan dengan Alkitab. Semua yang ada di dunia ini harus dibandingkan dengan fakta dan Alkitab. Sebab kalau tidak sama atau tidak seiring, pasti itu salah, kesesatan. Ya. Jika kita perhatikan dengan teliti dan lengkap, ajaran-ajaran sukses ini sangat tidak alkitabiah sama sekali. Meskipun seringkali mencomot ayat-ayat dari Alkitab. Khususnya dari perjanjian lama. Dari perjanjian baru takut dia. Apalagi yang kata-kata Tuhan Yesus. Takut. Kalaupun nyomot perjanjian baru, itu pun dipilih-pilih. Ayat tertentu saja yang diomongin. Yang masalah berkat. Yang masalah kekayaan.
Yang masalah kesembuhan. Tidak memandang firman secara lengkap. Jadi ibarat pandang tulisan, pakai sedotan. Nggak bisa lihat lengkap. Padahal Alkitab harus dilihat secara lengkap. Maksudnya apa? Harus dibaca lengkap. Dan kita harus mengerti. Jadi, yang dilakukan mereka itu selain satu, tidak pakai Alkitab. Kalau pakai Alkitab pun mencomot perjanjian lama. Itu pun tidak sesuai dengan konteksnya. Dikarang-karang sendiri artinya. Bahkan diplesetkan. Untuk menguntungkan diri sendiri. Bahkan idenya sendiri dimasukkan ke dalam ayat itu. Bukan ayat itu ngomong apa ya? Bukan. Ideku ini nih dimasukin ke ayat itu. Eisegesis, bukan exegesis. Padahal kita harus mengerti apa kata Alkitab. Ini enggak. Apa mauku kumasukkan ke dalam ayat itu. Ayat itu kuterjemahkan sesuai dengan keinginanku. Ini parah nih. Ini parah nih. Kesalahan utamanya itu. Nah, kita akan belajar contoh-contohnya aja. Kalau dikatakan nanti cuma ngomong tok, contohnya ya. Kalau pakai contoh, Bapak Ibu mesti tahu persis. Yang pertama contohnya. Tentu kita sering mendengar bahwa kalau orang memberi perpuluhan, maka dibalas 30 kali, 60 kali, 100 kali. Ini rumus investasinya menurut mereka. Ini rumus investasi loh. Rumus bisnis kalah dahsyat, Pak. Ini untungnya 100 kali. Kalau bisnis kan untungnya 20%, 30% paling gede. Susah kan bisnis. Ini enggak loh 100 kali. Bisnis apa yang bisa untung 100 kali? Seolah-olah ini diambil dari Alkitab. Seolah-olah. Padahal tidak. Di Alkitab tidak ada ayat ini. Ya, bertobat ya. Kalau siapapun yang mendengar seminar ini, mari kita bertobat sama-sama. Selagi masih ada waktu. Ini ayat ini diplesetkan. Taburlah perpuluhan. Nanti kau akan menuai berkat 30, 60, bahkan 100 kali. Kalau engkau bisnis, kasih 1/10 dari omset bisnismu. Nanti omsetmu dilipat gandakan 30, 60, bahkan 100. Gereja kok jadi penggandaan uang ya? Setahu saya dukun itu penggandaan uang. Gereja bukan diajari kebenaran, diajari penggandaan uang. Tujuannya jelas nih, mengumpulkan dana. Dengan memplesetkan ayat. Bayangkan, si penabur diibaratkan memberi perpuluhan. Yang ditabur, uang perpuluhan. Hasilnya, uang juga, harta dunia. Padahal Alkitab, kita baca Matius 13, ayat 1-8. Matius 13, ayat 1-8. Ini adalah tentang perumpamaan tentang seorang penabur. Ya, seorang penabur. Ini yang mungkin dibaca sepintas sama para teolog ini. Ya, nanti dibaca di rumah aja, saya mau jelaskan. Ayat ini dibaca sepintas kali ya sama para pengusung teologi sukses ini. Mungkin dia ingat dulu waktu sekolah minggu. Oh, ada perumpamaan dulu penabur. Oh, dibalas 30, 60. Lalu dikarang-karang sendiri. Baca Alkitab loh dia. Heran ya. Hari gini nggak baca Alkitab. Ngakunya hamba Tuhan. Waduh, heran. Padahal kalau kita baca Matius 13 ini, itu perumpamaan Tuhan Yesus yang sedang memberikan perumpamaan. Hal kerajaan surga seperti seorang yang menabur. Menabur apa? Persembahan. Bukan apa yang ditabur. Apa yang ditabur di situ? Coba dilihat Matius 13 ayat 23.
Matius 13 ayat 23. Apa yang ditabur? Yang ditabur adalah firman. Bukan persembahan, bukan perpuluhan. Jangan diplesetkan. Yang ditabur itu firman. Yang berbuah apanya? Omsetnya atau apanya? Coba dibaca itu. Yang berbuah apanya? Di Alkitab dilihat, orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Kalau manusia berbuah maksudnya apa? Di kupingnya sini keluar buah? Atau omsetnya jadi tebal? Pasti Tuhan bicara soal karakter, buah-buah roh. Bukan omset. Berbuah. Buah-buah roh. Soal karakter, kok omset? Ini ayat ini diplesetkan loh. Banyak orang hari ini sudah rusak pikirannya. Coba aja tanya. Ngapain kau kasih perpuluhan? Supaya dibalas, kata dia. Semangat lagi. Rusak itu. Kalau kita memberikan perpuluhan itu, memang kita harus mengembalikan milik Tuhan. Bahkan bukan cuma 10 loh. Seluruh hidupmu harus dikembalikan ke Tuhan semua. Ada amin gak ini? Amin ya. Pagi-pagi datang dimarahin, Pak. Ini bukan marah-marah. Ini gemes. Ya, ini salah satu ayat yang diplesetkan. Kayak dagang aja gitu. Urusan sama Tuhan bisa kayak dagang. Ayo, pancing. Dapat 100 kali lipat. Investasi. Waduh. Ayat berikutnya yang sering diplesetkan. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Tuh Pak, Alkitab loh Pak yang ngomong kelimpahan. Kelimpahan itu kan kaya raya Pak artinya. Ya memang, kalau orang udah matre, dengar kata apa aja, larinya ke kekayaan. Ya, udah nggak ngerti kenceng salah lagi. Kata kelimpahan di ayat ini, teks aslinya, perison. Bahasa Yunaninya. Dalam teks asli Alkitab. Dari akar kata perisos. Perison atau perisos. Kalau itu berarti ada dua artinya. Very high in numbers. Artinya sangat banyak jumlahnya. Yang kedua, very high in quality. Ada dua, mau pilih yang mana? Tergantung kacamatanya, kacamata apa. Kalau kacamatanya matre, pilih yang nomor 1. Jumlahnya banyak Pak, duitku banyak. Itu kacamata matre. Kalau kacamata yang benar, very high in quality. Aku datang memberikan hidup yang berkualitas tinggi. Yang berkualitas menurut Tuhan, bukan menurut duniawi. Kalau dunia berkualitas itu kaya raya gitu. Tapi kalau ini enggak, menurut Tuhan, aku datang memberi hidup yang berkualitas. Sebab Tuhan tidak pernah menjanjikan kekayaan di bumi. Kita bukan dari bumi. Kerajaanku bukan di bumi. Barang siapa mengikut aku, dia akan menderita.
Nanti akan ada orang yang membunuh kamu. Nanti kau akan dipersulit dalam dagang. Nanti kau akan tidak bisa membeli, tidak bisa menjual. Nanti kau harus berjuang mengerjakan keselamatan. Nanti kau harus berusaha masuk pintu yang sempit itu. Dalam segala hal Tuhan mengkomunikasikan clear, jelas. Lah kok soal kekayaan? Ini penyesatan loh. Bapak Ibu bisa bayangkan nggak? Tuhan datang dari surga, menebus dosa manusia, lalu mengarahkan manusia ke arah sana. Ke arah surgawi. Semuanya harus diarahkan ke surga. Karakter kita harus karakter surgawi. Harta kita harus harta surgawi. Semua mau diarahkan ke sana. Lalu ada yang ngajarin asik, hidup di dunia asik. Nggak noleh ke sana. Penyesatan itu. Mengerti ya? Masih bersama saya nggak nih? Amin ya. Orang fokus ke sana, dia rubah fokusnya ke sini. Waduh, penyesatan ini. Yang benar itu quality, Bu. Quality, Pak. Bukan berlimpah hartanya, berlimpah hidupnya. Kualitasnya. Menjadi seperti yang Tuhan rancang. Seperti rancangan mula-mula. Seperti rencana mula-mula Tuhan, manusia itu diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Yang karakternya hebat dalam segala hal. Itu kok kaya raya. Ya, ini memang teologinya teologi kekayaan sih. Bukan teologi salib. Ya. Yang ketiga, contohnya. Contohnya ribuan, Bapak Ibu. Ini saya pilihkan yang populer-populer aja. Yang ketiga, mereka suka begini tuh, kalau pegang gitu ya. Kok sepi ya? Supaya sukses dia ngomong begini. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Allah diajak berbisnis. Bahkan ada yang cerita, Allah itu bisnis partner kita. Share-nya dia cuma 10%. Makanya kita kembalikan 10%. Share kita lebih banyak 90%. Ini rusak ini. Allah itu Allah kita, bukan partner bisnis. Kok partner bisnis? Dia Allah kita. Dia Tuhan. Kok di partner bisnis? Semua punya kita itu milik Tuhan. Ya. Yang ketiga, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalimat ini kan nggak salah. Memang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Betul ya? Tetapi ketika digunakan suka-suka sendiri menjadi salah. Menjadi salah. Contohnya dalam Lukas 1 ayat 37. Misalnya Lukas 1 ayat 37. Lukas 1 ayatnya yang ke-37. Misal. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bayangkan kalau ada orang yang berbisnis, ya. Lalu keadaan sulit, lalu ia pakai ayat ini. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Aku imani bulan depan bisnisku akan menjadi sukses. Coba bayangkan betapa rusaknya. Sebab ayat ini tidak bicara soal bisnis. Nanti di rumah ditanya, dibaca sendiri. Itu ayat itu tentang apa? Maria yang akan mengandung, yang akan hamil oleh Roh Kudus. Maria heran apa mungkin itu ya. Makanya ayat ini segala sesuatu tidak ada yang mustahil. Kalau Allah mau semuanya bisa. Bayangin kalau nggak lihat konteksnya. Bisa ngawur, nggak karu-karuan. Orang itu nggak baca Alkitab masalahnya. Dia perkosa ayat-ayat Alkitab. Suka-suka sendiri. Tidak diartikan apa adanya. Salah. Ya.
Janganlah Bapak Ibu, bertobatlah. Yang keempat, ini sering juga nih. Engkau akan jadi kepala, bukan? Kepala apa ini? Ini kepala apa? Atau ekor apa ya? Ini diambil dari Ulangan 28 ayat 13. Ulangan 28 ayat 13. Ulangan 28 ayat 13. Memang firman Tuhan berkata begitu. Tapi ini Tuhan bicara sama siapa? Apakah sama jemaat di sini? Atau sama siapa? Ayo, sama siapa? Ini Tuhan bicara sama Israel, bukan? Di zaman itu. Memangnya sampai sekarang Tuhan bicara begini terus? Kalau Tuhan bicara begini terus, setiap minggu kita khotbahnya ini aja terus. Iya kan? Kita itu mesti tahu di Alkitab itu ada ayat-ayat yang ditujukan ke zaman itu saja. Atau ke suatu bangsa tertentu saja. Atau sudah tidak berlaku. Karena firman Tuhan itu progresif. Memang ada Pak firman Tuhan yang nggak berlaku? Ada. Taurat berlaku nggak untuk orang Kristen? Tidak, kita harus hidup di bawah kasih karunia. Bukan di bawah hukum Taurat. Apakah orang Kristen harus disunat? Tidak. Itu firman Tuhan loh. Abraham disuruh sunat semuanya. Tapi sudah tidak berlaku di perjanjian baru. Iya kan? Hari Sabat ditekankan nggak? Tidak. Banyak hal-hal yang perjanjian baru diredefinisikan ulang oleh Tuhan Yesus. Zaman dulu kalau beribadah di Yerusalem, di Bait Allah. Orang-orang Yahudi. Kalau orang Kristen, nggak usah lihat ke sana. Tuhan ada dalam hati kita. Tuhan tinggal di dalam diri kita. Amin ya. Mesti pintar kalau baca Alkitab. Sebab kalau kita ngawur baca Alkitab bisa salah kita. Ya. Coba bayangkan kalau kita baca Alkitab dari perjanjian lama. Lalu firman Tuhan begini. Buatlah bahtera. Ukurannya ini. Udah, bikin bahtera nanti ya. Loh itu firman Tuhan loh. Padahal kalau dibaca lengkap. Firman Tuhan kepada Nuh. Itu untuk Nuh, bukan buat kita. Belajarlah. Jangan ngawur. Jangan dibiasakan ngawur. Hidup cuma sekali kok suka ngawur. Hidup itu digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Jujur, integritasnya yang tinggi. Biar semakin hari kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Amin ya. Waduh, baca Alkitab kok nggak bisa. Sudah keburu jadi hamba Tuhan, udah nggak mau belajar lagi dia. Makanya rusak. Inilah akibatnya kalau tidak memperhatikan konteks Alkitab. Yang diambil enak-enaknya saja. Padahal, kalau orang mau mengalami berkat di zaman itu, ada syaratnya. Tidak sembarangan juga. Misalnya, Keluaran 15 ayat 26. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan, Allahmu, dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Tuhan tidak akan menimpakan penyakit, bahkan menyembuhkan, jika, ada jikanya enggak? Apa kau boleh suka-suka aja nanti kusembuhkan? Apa begitu? Jika engkau tetap dalam ketetapanku, jika engkau melakukan perintah-perintahku. Di hari itu, Taurat bukan? Jika kau tidak makan sembarangan, kau tidak akan sakit seperti orang Mesir itu. Gitu loh kira-kira. Kau makan sembarangan, masih minta berkat lagi. Hidup sembarangan, minta berkat lagi. Waduh, kacau ya. Pengertiannya kacau balo.
Nggak diperingatkan bahwa kutuk pun ada. Kalau orang tidak benar, dikutuk. Ini zaman itu. Ini zaman itu. Zaman sekarang sudah jauh ribuan tahun yang lalu. Ribuan tahun ke depan kan ini. Kita mesti tahu zaman anugerah ini seperti apa sekarang ini. Ada banyak hal yang di perjanjian lama sudah tidak bisa dibawa ke sini. Itu hanya untuk orang Israel. Itu hanya untuk Israel. Ya, jangan mengartikan Alkitab suka-suka sendiri. Nah, faktanya lagi di zaman anugerah ini. Hamba Tuhan banyak yang tulus-tulus di daerah. Apakah mereka kaya? Makan aja susah. Perpuluhan aja pisang, mangga, Rp1.000 dikucel-kucel gitu. Perpuluhannya itu hidup aja susah loh yang di daerah-daerah hamba Tuhan. Dengan tulus-tulus. Lah kok ada hamba Tuhan yang di perkotaan? Kalau ikut Tuhan pasti kaya, saudara. Kok nggak punya perasaan berarti? Kok egois? Nggak punya perasaan, nggak ngerti kebenaran. Kalau hamba Tuhan di daerah-daerah begitu banyak yang miskin, susah hidupnya. Artinya teologi ini salah. Artinya konsep ini salah. Sebab mereka mengatakan begini, kalau kita tidak kaya berarti ada yang salah dalam diri kita. Jangan-jangan nggak kasih perpuluhan. Jangan-jangan nggak ngasih persembahan sulung. Jangan-jangan kau nggak berdoa, makanya tokomu nggak laris. Gitu pengertiannya. Ini kacau balau loh. Aduh ya. Oke, tadi contoh nomor berapa? Nomor 4 ya. Hari ini yang jadi kepala siapa? Orang Kristen bukan? Kalau di perusahaan kita jadi direktur, semua jadi direktur nggak? Banyak juga yang jadi buruh harian. Faktanya. Memangnya salah apa dia? Lagi pula teologi ini bisa dibayangkan nggak kalau ke daerah gitu ya, ke daerah yang miskin. Kita mesti kaya saudara gitu, diketawain sama jemaat-jemaat. Kamu itu ngelindur apa mabok kau? Kita udah kerja keras setengah mati. Kita baca Alkitab, kita tulus, kita nggak matre, kita hidup susah. Kenapa? Karena memang ada di daerah minus, bukan kesalahan dia. Ya, ini aduh. Satu lagi, yang kelima. Ayat favorit teologi sukses. Maleaki, wah ini mah udah terkenal nih. Hafal bahkan. Maleaki 3 ayat 10, coba dibaca. Ini Pak buktinya, rumusnya ada nih di Alkitab. Maleaki 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan, sampai beludak. Wah ini Pak rumusnya, ini rumus firman Tuhan nih Pak. Makanya kita harus kasih perpuluhan supaya dibalas Tuhan. Bahkan tingkap langit bisa dibukakan loh Pak. Berkatnya melimpah. Ini Pak firmannya. Justru ketika orang ngomong begitu, kita langsung tahu bahwa dia nggak baca Alkitab sama sekali. Dia hanya mencomot satu ayat. Padahal jawabannya ada di ayat sebelumnya. Satu ayat tok. Jejer. Jejer itu bahasa Indonesianya apa? Berurutan, sebelahan. Kalau orang baca ayat Maleaki 3 ini, orang takut harusnya. Bukan malah iya mau diberkati gitu. Kenapa? Baca ayat 9-nya. Ini kan ayat 10-nya. Ayat 9-nya. Ini Tuhan lagi marah. Kamu telah kena kutuk. Tetapi kamu masih menipu aku, ya kamu seluruh bangsa. Ini Tuhan marah-marah loh ini. Bapak Ibu ngerti nggak maksudnya? Dari awal Tuhan sudah marah-marah nih. Kamu ya bangsa Israel ya. Kau nipu aku. Kau kasih perpuluhan, tetapi kau pilih yang jelek lembunya. Kau kasih
puluhan, tapi untuk mancing. Kamu menipu aku. Kamu bangsa terkutuk. Kalau kamu kasih persembahan, pasti ku berkati. Kenapa kamu nggak begitu? Ini Tuhan marah-marah loh. Sama orang zaman sekarang pakai sedotan dia. Ayat 10-nya asik, diberkati aku. Itu artinya apa? Kalau seseorang ngambil ayat 10, artinya dia sedang menempatkan diri di ayat itu, bukan? Ngerti nggak maksudnya? Aku pakai ayat 10, artinya kita duduk di situ pakai ayat 10. Ternyata dia duduk di situ dimarah-marahin Tuhan sebagai bangsa terkutuk. Nangkep maksud saya? Salah. Makanya baca Alkitab, bro. Jangan suka comot sana, comot sini. Ketahuan tuh orang yang pakai ayat itu. Berarti kalau satu ayat di atasnya aja udah nggak dibaca. Saya ini baca takut. Aku nggak berani pakai ayat itu. Kenapa? Karena aku menempatkan diri sedang dimarah-marahin dan sebagai bangsa terkutuk. Gitu loh maksudnya. Enggak Pak, saya mau satu ayat aja. Ya suka-suka lu sendiri situ. Firman Tuhan kok disuka-suka sendiri. Orang Tuhan lagi marah-marah. Seluruh dunia salah loh, heran ya. Maleaki bisa dipakai untuk itu, padahal Tuhan lagi marah-marah. Aduh. Nah ini yang konyol ini nih, yang nomor 6 nih. Siapkan rekeningmu. Kekayaan bangsa-bangsa akan ditransfer ke kau. Orang kafir kekayaannya akan ditransfer ke rekeningmu. Udah punya rekening, Bu? Kalau belum, buka rekening. Nanti akan ada kekayaan ditransfer ke rekening situ. Ya? Buka rekening. Pakai ayat Alkitab lagi. Waduh, ini sebenarnya ya. Sebenarnya judulnya bukan pengkhotbah itu. Standing comedy. Lucu-lucuan gitu. Ayatnya Alkitab dia suka-suka gitu. Mesti difilmin kali ya. Dia suka-suka gitu, lucu gitu. Menyenangkan. Padahal Alkitab nggak ngomong begitu loh. Heran banget. Kenapa ya? Tapi orang suka tuh. Buktinya laris manis. Ini diambil dari Yesaya sebenarnya. Yesaya 60 ayat 5. Yesaya 60 ayat 5. Pada waktu itu engkau akan heran. Melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Wih, enak ya. Kita nggak usah kerja keras, datang sendiri, Pak. Wih, enak bener. Siapa yang nggak mau? Ini ayat berlaku hanya untuk Israel. Bukan untuk orang Kristen. Ini untuk orang Israel. Yang menguasai keuangan dunia siapa? Kan mereka. Kita setengah mati. Kita harus kerja keras. Ya. Harus bertanggung jawab hidupnya. Harus menjaga kesehatan. Harus jujur. Harus beriman yang benar. Jangan aneh-aneh. Amin. Saya ingatkan ya. Bagi yang punya rekening. Nanti kalau tiba-tiba ada yang transfer. Jangan bilang haleluya. Itu salah transfer. Kembaliin. Kasihan dia. Kasihan Bapak Ibu. Ya. Kita itu kalau nggak bisa dipercaya hal kecil, mamon, berarti dia tidak bisa dipercaya dalam segala hal. Siapapun. Orang yang tidak bisa dipercaya dalam hal kecil, tidak bisa dipercaya dalam hal besar. Kalau orang tidak bisa dipercaya dalam hal mamon, dalam segala hal, dia tidak bisa dipercaya. Bertobat lagi mulai sekarang. Amin ya. Kebenaran itu luar biasa loh. Sayang orang nggak mau belajar. Sukanya hal-hal yang menyenangkan hati. Aduh. Yang ketujuh contohnya. Mintalah, maka akan diberi. Wah, ayat ini juga ngetop juga nih. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Matius 7 ayat 7 sampai 8. Ini cuma contoh. Banyak sekali contohnya. Ini jelas salah loh.
Sebab kalau kita baca seluruh Alkitab, tidak semua permintaan dikabulkan. Ada doa yang bahkan ditolak oleh Tuhan. Kenapa? Karena doanya salah. Yang bagaimana itu doa yang salah? Yang minta segala hal untuk memuaskan kedagingannya, nafsunya. Itu permintaan yang salah itu, pasti tidak dikabulkan Tuhan. Kan ada ayat yang berkata kalau anak minta roti, tidak akan diberi ular oleh Bapa yang baik. Ya pasti dong itu benar. Tapi kalau anak minta ular, diberi nggak? Enggak. Dia Bapa yang baik. Kalau orang minta kekayaan, padahal dirinya nggak kuat dengan kekayaannya nanti. Nggak dikasih sama Tuhan. Kalau Tuhan kasih artinya Tuhan mencelakakan itu. Ada amin nggak? Tuhan kita itu luar biasa loh. Tuhan kita tidak mau merusak anaknya. Mendidik malahan. Makanya tidak seperti teologi ini seolah-olah memanjakan malahan. Ya. Demikianlah kalau ayat-ayat Alkitab dipakai secara ayatiah. Bukan secara alkitabiah. Ada satu buku. Saya heran juga itu. Buku itu mengkupas dari kitab Kejadian sampai Wahyu loh. Banyak ayat-ayatnya gitu, tapi semuanya diartikan bisa jadi berkat loh. Bisa jadi kekayaan. Saya juga heran. Saya waktu baca ya, saya nggak kebayang loh kok bisa jadi kekayaan ya. Kreatif. Kreatif tapi salah. Dipilihin gitu. Abraham kayakan buktinya. Ishak menabur dan kayakan 100 kali lipat. Dipilihin. Gak pernah ini orang-orang beginian. Ayub bangkrut. Gak pernah. Yang diceritain Ayub pulihnya aja. Gak pernah. Ini teologi halusinasi sebenarnya. Orang faktanya gak begitu. Faktanya hamba-hamba Tuhan menderita di dunia ini. Gak semuanya kaya. Lagi pula ajaran Injil bukan mengutamakan kekayaan. Ya, kekayaan justru berbahaya. Justru berbahaya. Ciri-cirinya jelas. Bapak Ibu mesti bisa mendeteksi. Oh ini dia teologi kemakmuran. Aku baru tahu loh. Gitu. Ciri-cirinya jelas. Yang pertama, yang ditekankan, dikhotbahkan dari dulu sampai sekarang, sampai selama-lamanya. Itu selalu kekayaan materi. Selalu kekayaan duniawi, selalu kaya raya, selalu kesembuhan, sehat tubuh jasmani tok. Kesesatannya nggak dipikirin. Selalu ditekankan sukses dalam segala hal, karir, bisnis, punya anak banyak, sehat, cucu banyak, banyak anak, banyak rezeki. Macam-macam gitu, yang duniawi banget gitu. Ya, itu tekanan pertama tuh. Akibatnya dia mesti membuat tema-tema yang seperti marketing. Contohnya, tahun ini adalah tahun kesuksesan, saudara. Nanti tahun depan dilanjutkan lagi. Tahun ini adalah tahun yang lebih sukses lagi, saudara. Ada lebihnya. Nanti tahun depannya lagi, tahun ini berlimpah-limpah suksesnya, saudara. Intinya sama sebenarnya. Itu cuma iklan. Ada amin ya? Aduh, ciri-cirinya begitu tuh. Tahun ini tahun pertobatan, saudara. Bukan. Pertobatan itu setiap tahun, bukan tahun ini tok. Kalimatnya selalu ada tahun ini, saudara. Seolah-olah promosi. Enggak, seumur hidup kita mesti benar. Katakan amin.